yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik Ibu, sebagai pimpinan di sekolah ini, seringkali saya menghadapi kasus dilema etika dan bujukan moral. Cara yang saya gunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yaitu dengan melihat dan memahami kasus tersebut. Untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan baik sekolah atau pihak-pihak yang terlibat. Itu menjadi satu pertimbangan utama yang mendasari keputusan yang saya ambil, apakah berdasarkan hasil akhir atau apakah berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Oke, tanya juga suster, selama ini bagaimana suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah suster, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dari pengambilan keputusan tersebut, saya akan melakukan komunikasi bersama tim manajemen atau pihak-pihak yang sangat untuk bekerja sama dalam mengambil keputusan. Jadi melakukan kerjasama ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa suster lakukan selama ini? Apabila kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka sebelum mengambil keputusan, saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen dengan melaksanakan pertemuan atau rapat kecil dengan kelompok kecil, dan tentunya keputusan yang nantinya akan saya ambil berdasarkan hasil akhir. Itu merupakan berdasarkan aturan atau berbasis rasa peduli. Jadi suster dalam hal ini suster melakukan komunikasi dengan tim kecil yang ada di atau bersama rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ini. Hal-hal apa saja yang selama ini suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu dengan berkoordinasi atau bekerja sama, melakukan komunikasi dengan tim manajemen dalam pengambilan keputusan yang saya melakukan keputusan dengan pertemuan kecil tadi, sehingga keputusan yang saya ambil dapat bersifat objektif. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dalam pengambilan keputusan itu dengan keputusan yang saya ambil tentunya pasti akan berakibat atau risiko pada pimpinan, terlebih khusus pada diri saya sebagai pemimpin. Jadi mempunyai tantangan untuk melakukan keputusan yang berakibat risikonya juga sangat tinggi. Jadi benar-benar harus memutuskan sesuatu dengan lebih bijak atau harus berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak yang terlibat. Apakah suster memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah suster langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang suster jalani? Untuk jadwal tertentu memang tidak ada, hanya saja untuk pengambilan keputusan tergantung dari kasus-kasus yang kita hadapi, kasus-kasus yang ada, apakah harus diselesaikan segera atau besok, itu tergantung dari keputusan yang diambil secara bersama-sama. Jadi untuk mengambil keputusannya itu harus benar-benar dipikir yang matang. Untuk memutuskan sesuatu itu tidak gampang. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu suster
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus etika? Kalau dikatakan mudah, untuk pengambilan keputusan tidak ada yang mudah, karena dalam pengambilan keputusan kita harus memerlukan pertimbangan antara hati, nurani, budaya, dan sosial. Jadi untuk memutuskan sesuatu itu tidak ada yang mudah, jadi Kita harus benar-benar sanggup dengan permasalahan yang apakah kita harus diputuskan secepatnya atau tidak. kita harus mempertimbangkan lagi. Iya, tergantung dari kasus yang kita hadapi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang suster dapat petik dari pengalaman suster mengambil keputusan dilema etika? Selama saya menjabat menjadi kepala sekolah, saya menjadi bisa memahami karakter masing-masing orang dan bagaimana saya harus menghadapi setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu saya harus lebih matang dalam mengambil keputusan atau lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi dalam memutuskan tentang suatu permasalahan, jadi kita harus memutuskannya melihat karakter tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Ya. Baik suster, demikian wawancara pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan suster. Selamat siang suster. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Aduh, selalu sehat Pak Ibu. Terima kasih puji Tuhan. Ibu, izinkan saya waktu hanya sebentar saja bersama Ibu. Saya akan melakukan wawancara bersama Ibu terkait cara Ibu pengambilan keputusan, misalnya permasalahan yang ada di sekolah ini. Boleh. Terima kasih Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang kami alami di sekolah kami, biasanya di dalam sekolah sebagai seorang pemimpin kita harus melihat dulu kasusnya yang sering terjadi seperti apa, berarti menyangkut etika dan moral. Nah, kita melakukan berbagai mengidentifikasi dulu kasusnya. Dari awal apa permasalahannya, baru kita lakukan tindakan atau melihat kasusnya lebih dalam dulu. Nah, untuk itu kita memahami kasusnya, baru kita berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya guru-guru di dalam sekolah itu sendiri, dengan pihak keluarganya juga. Kita harus terlibat, apakah anak tersebut memang bermasalah dari rumah atau hanya di sekolahnya saja. Jadi Ibu harus melihat dulu bentuk kasusnya seperti apa, dan Ibu melakukannya melakukan atau berkomunikasi bersama orang tua siswa tersebut. Orang tua juga dilibatkan. Oke. Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kami melakukan komunikasi dengan tim manajemen. Tim manajemen itu pasti di dalam sekolah kita sudah bentuk sebuah tim manajemen untuk menangani kasus-kasus di dalam sekolah. Berarti Ibu melakukan membuat tim manajemennya di sekolah Ibu untuk melakukan kasus-kasus yang ada di sekolahnya Ibu. Jadi Ibu membuat bentuk tim untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Iya, karena biasanya setiap guru itu kan pasti di dalam kelas punya persoalan sendiri-sendiri. Jadi bisa saling sharing dalam menangani masalah kasus seperti itu. Ya. Baik. Selama ini langkah-langkah apa, prosedur apa, seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Biasanya kita lakukan prosedurnya itu melalui membuat rapat kecil
kecil yang seperti saya bilang tadi, tim manajemen rapat kecil di dalam dulu, baru kita bisa umpamanya mengundang orang tua juga untuk terlibat bersama dalam menangani kasus tersebut. Jadi sudah membentuk timnya tadi, lalu membuat rapat kecil bersama orang tua, maupun dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Oke. Pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim manajemen saya tadi yang saya sampaikan, dan tentunya keputusan yang saya ambil itu harus bersifat objektif juga. Maksudnya kita tidak memandang dari anaknya apa gitu, kita harus objektif apakah itu benar salah atau tidak. Berarti ya Ibu harus berkomunikasi dalam bentuk permasalahan itu tidak memandang dari masalahnya itu seperti apa, tapi secara menyeluruh Ibu menangani kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Iya, misalnya contoh ada dari salah satu misalnya anak yang membuat kasus, keluarga dari salah satu membuat orang tua murid atau dari guru-guru di dalam kelas. Jadi kita tidak memandang itu karena dia keluarga atau anaknya kita memperlakukan berbeda gitu, tapi kita objektif menyeluruh melihat kasus itu. Pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan yang saya ambil tentunya harus membuat keputusan itu sendiri supaya bisa diterima dengan akal yang sehat. Selain itu juga kita menjadi seorang pemimpin itu pasti ada resiko juga. Takutnya keputusan yang kita ambil, misalnya kita mengatakan bahwa anak ini bermasalah dalam hal ini, tetapi ada orang tua yang tidak bisa menerima. Itu kan berakibat juga untuk dalam pengambilan keputusan kita, pasti ada resiko yang kita siap. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua dalam masalah anak tersebut, itu juga resiko dan tantangannya. Berarti ada tantangan juga ya. Jadi benar-benar melihat atau memutuskan sesuatu itu tidak buru-buru, jadi harus berpikir yang bijaksana. Memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal khusus mungkin tidak ada, tapi biasanya kita lihat dulu permasalahannya itu, apakah harus ditangani secara cepat atau kok harus kita lihat dulu jangka waktunya. Misalnya kasusnya apa dulu, jadi kita lihat dulu apakah kasus itu sering muncul atau tidak. Mungkin saja hal itu karena mood dari rumahnya kurang bagus, jadi itu berpengaruh. Kalau jangka panjang kita koordinasi orang tuanya, misalnya contoh di rumah dia sering melakukan tindakan-tindakan macam etika moral tadi yang kurang baik, jangan sampai juga mencontohi orang-orang di rumah. Jadi itu juga langkah panjangnya. Kalau secara cepatnya kita lihat dulu model kasusnya seperti apa. Jadi untuk pengambilan, untuk mengatasi itu, jadi tidak memandang, maksudnya waktunya tidak memutuskan waktu secara khusus, tapi melihat dulu kasusnya seperti apa. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Ibu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang mempermudah itu pasti otomatis kerjasama tim tadi, tim manajemen. Ketika dalam satu sekolah kita bekerja sama dalam menangani kasus, otomatis itu sangat membantu saya. Iya, berarti di sini Ibu harus ada kerjasama bersama tim Ibu di sekolah. Iya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang paling dilema itu mungkin tentang karakter masing-masing anak. Itu kita sangat dilema menghadapi setiap orang yang seperti yang kita tahu, anak itu mempunyai ciri khas atau karakter yang unik. Setiap anak pasti berbeda dengan pola asuh yang berbeda. Itu menjadi suatu hal yang mungkinnya
bisa dibilang agak-agak Sulit. tetapi Ada dari tantangan dan tantangan iya, tapi banyak belajar. Misalnya tahun ini kita menghadapi kasus apa, besok dari situ kita banyak belajar cara menangani kasus apa. Di samping itu juga perlunya berkomunikasi dengan tim Iya, untuk itu menyelesaikan paling dia, untuk memutuskan sesuatu itu kita harus pikir lebih matang dan perlunya komunikasi bersama tim ibu psikolog. Iya, betul. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu bersama saya siang hari ini. Terima kasih Ibu, selamat siang. Terima kasih juga teacher kita.